Halo Sobat Epos, kembali lagi di channel Restu Media. Kali ini saya akan membahas terkait update di program Epos 5.0.10.8 yang intinya terkait membahas yaitu pajak ya atau Cortex-nya. Di sini kita ke master data daftar item ya. Misalkan produk ini pepaya, kalau kita edit item nanti akan ada penambahan hal baru dari harga APP sistemnya. Di bawahnya ini ada jenis pajaknya, yaitu jenis pajak non pajak 11%, 12% yang barang mewah, atau 11/12 ya, 11 dibagi 12 nanti dikali 12 seperti itu. Nah di sini ada pajak include-nya ya. Di sini include-nya itu nggak bisa diubah jadi saat ini. Jadi kalau 12 nanti akan 12%, dan 11/12 nanti akan menjadi 12% perhitungannya. Nah, kalau kita cek ke pengaturan, terus pengaturan umum ya. Di sini kan biasanya akan ada sistem pajak ya, ada include. Nah, di sini pun sama, kita hanya bisa pilih gitu. Jadi di sini sudah diakomodir ya, atau akomodasi lah kata-kata seperti itu, atau sudah disediakan fiturnya. Jadi kita tinggal pilih aja. Biasanya kan 11/12. Jadi ini otomatis untuk semua transaksi akan seperti ini. Atau kita bisa satu setting-setting per item ya. Mungkin ada yang barang mewah, ada yang jual mobil, atau ada jual barang-barang market biasa yang kena PKP gitu. Nah, ini di sini. Contohnya seperti ini. Saya buat, oke. Nah, setelah sudah terbuat, saya udah setting pajak include-nya. Lalu ada yang perlu kita isi juga, yaitu di pengaturan, lalu ada di data perusahaan. Nah, di sini ada ID TKU. Nah, ID TKU ini kebutuhan untuk Cortex-nya. Jadi untuk e-fakturnya itu ada ID TKU. Nah, di sini saya sudah akan bahas terkait ID TKU juga. Nah, untuk cara melihatnya itu ada di pengaturan Cortex. Jadi masuk dulu ke websitenya si Cortex ini terkait e-pajaknya. Ada di pengaturan, di aplikasinya nanti ada di bagian informasi perusahaan atau identitas pajak. Nah, untuk aplikasinya nanti seperti ini. Dan untuk import data XML itu udah terbuat juga nanti di iPost. Kita bisa ekspor XML. Nanti kita bisa pakai import data di sini. Nah, sebenarnya Cortex ini buat pajak ini bisa juga buat faktur langsung tanpa perlu iPost, cuman manual ya. Kita harus ketik satu-satu barangnya. Nah, next kita balik lagi di iPost. Nah, di sini kita harus isi ini ID TKU punya kita atau punya perusahaan, NPWP dan sebagainya. Lalu di master data daftar pelanggan pun sama, ID TKU-nya kita harus minta milik si pelanggan. Nantinya akan ada data pendukung pajak. Nah, di sini kita harus cantumkan ID TKU mereka. Nah, jadi sekarang tuh udah langsung sinkron gitu. Langsung kita import, langsung bisa terlihat datanya di e-pajaknya itu nanti. Nah, ini kita perlu isi juga. Nanti kalau kita nggak isi, kita nggak bisa ekspor XML. Nah, di sini saya kosongkan dulu ya. Saya contohkan penjualannya, transaksinya di daftar penjualan. Kita tambah. Nah, di sini saya buat namanya mungkin Gani gitu ya. Nah, di sini saya nggak isi data pendukung pajak ya, terutama di ID TKU. Nah, di sini kita simpan, kita pilih. Nah, barangnya tadi pepaya. Nah, di sini kita bisa sesuaikan mau include atau exclude. Nah, kalau exclude ini kan nanti akan ada pemilihan barang PP-nya di mana, berapa gitu ya. Nah, di posisinya di sini. Ya, tapi tinggal langsung sesuaikan aja. Jadi nggak perlu ngisi seperti sebelumnya ya. Desimal digit pajaknya itu kita isi manual. Nah, di sini udah terisi otomatis. Jadi kita tinggal drop down, kita pakai yang seperti apa pajaknya gitu. Nah, di sini kita exclude, coba kita non mewah 12% di sininya ya nilai pajaknya. Padahal bukan ya. Nah, di sini kita coba pakai yang 12%, nanti hasilnya akan beda. 240. Lalu ada yang 11%. Nah, 220. Nah, ini 220, ini juga 220. Hasilnya bakal sama, cuma nilainya beda. Nah, di sini exclude. Nah, ini juga include, kita bisa pilih 12%. Ini dari DPP ya, dasar pengenaan pajak. Nantinya yang per item itu. Kalau yang tadi dia di plus, udah plusnya dulu.
Nah, di sini kita coba contohkan dia sudah tunai. Nah, di sini kita faktur pajaknya kita centang, kita pakai yang standar aja. Ini untuk kita di sini 25 untuk tahunnya, ini nomor transaksinya. Nah, di sini ada nomor digit baru yaitu 01 sampai 010. Nah, ini pun ada di faktur pajak pembuatan saya ya, penjelasannya. Nah, di sini ada ya. 01 itu faktur pajak standar. Nah, nanti kalian bisa SS atau nanti saya kasih di link deskripsi di bawah ya. Kalian bisa download aja. Nanti di sini saya udah penjelasannya udah konkret lah ya. Sampai namanya faktur pajak ya. Ada penjelasan formatnya, lalu dia yang 1 2 3 ini untuk apa, kode cabang, ini untuk tahun, ini untuk nomor transaksinya. Yang didapat dari e-faktur biasanya. Nah, di sini kita langsung balik lagi ke iPos. Di sini saya pakai 01 untuk yang PKP biasa. Nah, di sini kita simpan. Ini karena saya belum pakai dongle ya, jadi biarin aja. Kita tutup. Oke, udah berhasil. Nah, kita bisa cetak. Di sini ada faktur pajak. Kita preview coba. Nah, faktur pajaknya seperti ini. Nah, ini formatnya masih berdasarkan format PDF. Nanti akan kita ubah jadi XML ya, karena di sini kan nggak bisa ya, udah nggak bisa pakai CSV, pakainya XML. Maka kita close, kita tutup. Nah, di sini ada penjualan, di sini ada ekspor CSV atau XML faktur pajak keluaran. Nah, kita pilih aja. Di sini sudah ada penambahan proses ekspor XML. Kita tampil data, proses ekspor XML. Nah, ini yang tadi saya bilang terkait ID TKU itu harus diisi. Nah, kita isi dahulu, maka dia akan otomatis sudah bisa sih. Nah, kita ke Dani, kita edit. Di sini data pendukung pajak. Di sini saya contoh asal lah ya. ID TKU sama punya kita juga kita isi di pengaturan data perusahaan. Nah, ini punya kita isi. Simpan. Tutup. Nah, di sini kita tampil data, lalu proses XML. Maaf, data ini belum lengkap, silakan lengkapi data pelanggan NPWP, NIK, password dan lainnya. Nah, ini harus lengkap banget, harus konkret banget. Kalau nggak bisa ya nggak bakal lengkap ya. Nah, di sini kita edit lagi. Nah, ini saya isi asal dulu ya. Nah, semuanya harus diisi, pokoknya ini semua harus diisi. Nah, kalau sudah terisi ya, kita bisa simpan. Oke, kita coba cek kembali di laporan CSV atau XML faktur pajak keluaran. Nah, ini kan sudah terisi dan sudah konkret. Kita tinggal proses ekspor XML-nya. Nah, di sini ada berapa file XML akan dipecah beberapa bagian. Tentukan jumlah record per file minimum 100 sampai 1000. Nah, jumlah transaksi per filenya berapa? Minimal kan 100 ya. Nah, di sini kan nanti harus banyak gitu. Minimal 100. Jadi itu dia nggak bisa satu-satu gitu, nggak bisa satu-satu. Nah, dia harusnya 100 gitu ya, 100. Nanti jumlahnya 100. Oke. Nah, di sini kita coba tes XML Cortex. Nah, ini kita coba buka. Nah, itu ini nanti seperti ini. Nah, ini kita importnya yaitu di nah, ini kita import di DJP-nya, Direktorat Jenderal Pajaknya. Nah, ini ada pajak keluaran e-faktur, nanti ada pajak keluaran. Di sini import data karena ini keluarkan. Sebaliknya nanti ada pakaian masukan yaitu pajak masukan, kita import lagi di situ. Nah, ini langsung otomatis nanti terisi semuanya di pajak keluaran data-datanya. Nah, ini yang 04 DPP nilai lain, yaitu sesuai dengan yang nomor yang sini gitu ya, 01, 04 gitu ya, faktur pajak pengganti. Nah, contohnya seperti itu.